Episode 11, Kelakuan Udin. Setelah Resti sadar dari pingsan, ia menghubungi papa dan bapaknya Udin lewat telepon dengan cara menggabungkan saluran telepon. Pak, Udin ketahuan dia hubungan sama perempuan lain. Kamu sekarang lagi sama gadis itu, tak? Iya, Pak. Resti lagi sama dia. Coba kasih teleponnya sama gadis itu. Papa mau ngomong. Baik, Pak. Ini, Dek. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf, Dek. Ari namanya siapa? Saya Ningsih, Pak. Saya mau nanya sama kamu ya. Tolong jawab yang sejujurnya. Baik, Pak. Kamu siapanya Udin? Ada hubungan apa kamu sama Udin? Saya pacarnya Udin, Pak. Sudah beberapa bulan menjadi hubungan dengan dia. Kamu tahu nggak kalau Udin itu udah ngelamar Resti? Saya sama sekali tidak tahu, Pak. Justru Udin bilang Teh Resti itu perempuan yang ngejar-ngejar dia dan pengen dinikahin. Tapi Udinnya nggak mau. Astagfirullahaladzim, Nisi. Asal kamu tahu ya, Udin itu bilang sama aku kalau kamu itu santri putri yang selalu ngejar-ngejar dia. Dianya nggak mau sama kamu. Baik, udah cukup. Coba kasih HP-nya sama si Udin. Baik, Pak. Iya, Pak. Itu perempuan pacar kamu. Kamu nggak bisa ngelak lagi. Iya Pak, maafin saya. Lagi pula kan saya sama Resti udah nggak ada hubungan apa-apa. Kamu ingat nggak pas saya nanya ketika bapak kamu memutuskan hubungan sama Resti? Kamu mau melanjutkan hubungan sama Resti atau ikut keputusan bapak kamu? Iya, saya ingat Pak. Lah terus kamu jawab apa? Iya, saya mau lanjut sama Resti. Terus kenapa kamu sekarang pacaran sama Ningsih? Atau apa kan dulu kita itu harus jujur. Ini saya udah jujur kalau saya ini ada hubungan sama Ningsih dan Resti. Ya bukan jujur yang kayak gitu yang saya maksud. Ya sekarang mah kamu jujur karena udah ketahuan. Ya udah, kalau gitu mah saya mau ngobrol dulu sama bapak kamu. Setelah Resti memberitahu papanya bahwa telepon sudah disambungkan dengan bapaknya Udin sejak tadi, papanya kembali berbicara. Halo Pak, iya Pak. Gimana itu Pak, kelakuan Udin? Ya kalau itu terserah anak saya saja. Kalau dia sudah tidak menginginkan Resti, saya bisa apa? Loh, tapi kan Bapak orang tuanya. Harusnya tanggung jawab dong sama perilakunya si Udin. Terus Bapak juga kan udah minta Resti kembali waktu itu tanpa sepengetahuan saya kan? Saya tidak bisa memaksakan kehendak Udin Pak. Stop, Resti mau ngomong, Pak. Asal Papa dan Bapak tahu ya, kayak dulu sama sekali gak mencintai Udin. Sampai saatnya Udin ngelakuin pelecehan. Udin hampir memperkosa Resti, Pak. Dia bikin Resti trauma, bikin Resti takut. Terus beberapa hari setelahnya, Resti nanya sama Udin, kenapa kamu ngelakuin itu sama aku? Dengan entengnya, dia itu jawab supaya Resti cinta sama Udin, supaya cinta Resti sepenuhnya buat Udin. Tapi gila Resti udah sayang sama Udin, dia mau pacaran sama perempuan lain. Apa maafin Resti? Aku masih kecewa sama Resti. Apa benar yang dikatakan Resti, Udin? Enggak Pak, Resti bohong itu. Dia ngomong kayak gitu, itu saking cintanya sama saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Udin, kenapa kayak gitu? Resti, kamu sekarang lagi di mana? Di musola deket pesantren, Pak. Ambil Quran, terus lakukan sumpah sama si Udin. Sudah siap, Pak. Al-Quran udah di atas kepala Udin. Silahkan Udin, kamu bersumpah kalau kamu nggak ngelakuin hal itu sama Resti. Demi Allah, saya bersumpah tidak pernah melecehkan apalagi memperkosa Resti. Itu hanya kalangan Resti aja. Saking cintanya dia sama saya. Sepulang dari kejadian tersebut, Resti tidak bisa tidur sampai subuh. Usai sholat, ia menghubungi Udin. Ia sengaja melakukan rekaman panggilan agar pembicaraan bisa disimpan. Tuh kenapa berani ngambil sumpah Al-Quran? Padahal kamu tuh ngelakuin hal itu sama aku. Aib aku, Reski. Kita diperintahkan untuk menutupi aib. Tapi kamu mempermainkan sumpah Allah dan Al-Quran, Udin. Aku terpaksa, takut orang kecewa sama aku. Terus kamu pikir papa aku gak kecewa lihat anaknya disakitin habis-habisan? Aku mau ngaji dulu ya, Pak Kiai sama santri-santri dari majelis semua. Kamu sadar gak kalau dulu kamu melecehkan aku? Iya, aku sadar. Aku udah jelasin kan saya sama kamu. Udah, ya. Tapi kenapa giliran aku udah sayang sama kamu malah pacaran sama Ningsih? Kenapa diem aja? Halo?
Astagfirullahaladzim, dimatiin. Setelah teleponan dengan Udin, Resti menghubungi papanya. Pak, Papa percaya kan sama Resti. Papa percaya kan Resti gak ngarangin cerita. Resti, kamu itu anak papa, nah. Udah pasti mau percaya sama kamu. Cuman aku kaget gitu. Kok bisa si Udin kelakuannya kayak gitu? Apa tuh nggak nyangka gitu kelakuannya si Udin tuh sebejat itu. Pak, Resti sakit banget ya nanti sama Udin. Mengingat semua yang pernah Udin lakuin sama Resti. Apa yang bisa papa lakuin? Papa pulang ya. Jangan, Pak. Jangan pulang. Papa fokus kerja aja. Resti gak mau Mama tahu tentang hal ini. Tapi papa nggak tenang kalau lihat kamu gini terus. Resti cuma butuh teman curhat aja, Pak. Resti sakit banget dikiriin sama Udin. Udah Resti, hari ini juga papa pulang ya. Papa bakal beresin masalah ini. Resti punya rekaman Udin ngakuin kesalahannya. Dia bilang dia terpaksa melakukan sumpah palsu itu. Papa udah duga kalau dia tuh bohong. Dia itu udah benar-benar mencoreng nama baik santri. Besoknya, Resti dan papanya pergi ke rumah Abah Ustadz. Ustadz itu sahabat baik sang papa sekaligus ayah angkat Resti. Papa udah bilang sama Abah tentang Resti sama Udin. Apa yang papa kamu alami? Pasti dia cerita sama saya. Resti, mau dengerin nasihat Abah? Mau, Bah. Kamu sama Udin itu tidak baik jika diteruskan menikah. Tapi Resti gak mau keluarga Udin itu ngira kalau Resti itu ngarang cerita hanya demi bertahan sama Udin. Hari ini papa sama Abah mau ke rumahnya Udin untuk meluruskan semuanya. Di rumah Udin, papa dan abahnya Resti menunjukkan rekaman saat Udin mengatakan bahwa ia terpaksa berbohong dan bersumpah Al-Quran atas nama Allah. Sekarang bapak lihat sendiri kelakuan anak bapak. Ya, saya cuma bisa bilang kalau memang anak saya salah, silahkan dihukum saja. Apa bapak tidak keberatan kalau Udin saya laporkan ke polisi? Kenapa harus lapor polisi? Anak bapak kok yang cinta sama Udin. Udin bilang kalau Udin itu ngelamar Resti karena dipaksa sama Resti. Udin bilang kayak gitu dan bapak percaya gitu aja? Saya jelas percaya, karena dia anak saya. Bapak baru saja lihat anak bapak bersumpah atas nama Allah dan Al-Quran, sementara bapak tahu sendiri kalau dia itu bohong. Dan bapak masih percaya. Lagi pula, saya lihat selama ini Resti yang menggebu-gebu sama Udin. Resti itu gadis penyakitan sampai harus putus kuliah. Coba Udin, dia itu anak pintar, baik dan berbakti sama ibunya. Resti itu beruntung dapetin Udin. Lama-lama saya geram dengar ocehan bapak ini. Dari tadi kenapa bapak ini tidak bisa melihat kesalahan anak sendiri? Kenapa selalu mojokin Resti terus? Memang yang saya katakan itu benar kan? Benar-benar Anda ini ya. Wajar Udin kelakuannya kayak gitu, digedein sama bapak yang gak tahu mana kebenaran, mana kesalahan. Setelah berkunjung ke rumah Udin, papanya Resti fokus pada kesembuhan hati Resti. Ia berusaha sekuat mungkin agar Resti secepatnya berhenti memikirkan Udin. Papanya berdoa siang malam demi kebahagiaan Resti. Ya Allah, sembuhkanlah hati anakku. Berikanlah kebahagiaan kepadanya ya Allah. Berikanlah dia jodoh yang baik ibadahnya, yang baik akhlaknya ya Allah, yang mencintai Resti lebih dari dirinya sendiri ya Allah. Ya Allah, hamba tidak akan meminta keburukan buat Udin ya Allah. Hamba hanya meminta berikanlah jodoh yang terbaik untuk anak hamba ya Allah. Beberapa minggu berlalu, akhirnya Resti kembali pulih dari keterpurukan akibat perilaku Udin. Ia beberapa kali menceritakan kejadian itu pada para sahabatnya. Sebulan berlalu, sehari setelah Resti pergi buka puasa bersama sahabatnya, bertepatan pada 17 Ramadan yaitu malam Nuzulul Quran. Ya Allah, biasanya aku selesaikan 1 juz dalam 1 hari. Namun di malam nuzulul Quran ini, aku berniat membaca kalammu 2 juz sekaligus. Semoga dengan ikhtiarku ini, engkau pertemukan aku dengan lelaki yang dekat dengan Al-Quran. Amin. Keesokan harinya, pukul 5 sore, Resti mendapat pesan dari Teteh Ifah.
Bismillah. Ada Ikhwan usia 21 tahun lagi nyari pendamping. Boleh minta CV Resti. 21 tahun. Nanti kayak si Udin yang gak bener-bener serius mau nikah. Resti mengabaikan pesan Teteh Ifah setelah melihat foto pemuda yang dimaksud. Namun sepulang tarawih, ia kembali ingat pesan dan gambar pemuda tersebut. Karena hal itu, Resti mencoba salat istikharah. Ya Allah, hamba berusaha menghilangkan lelaki itu dalam pikiran, namun tiba-tiba saja terbesit untuk membayangkan. Siapa lelaki yang disampaikan Teteh Ifah itu? Apakah dia baik untukku? Pukul 11 malam, Teteh Ifah mengirimkan sebuah audio. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. Halo, Assalamualaikum Teteh. Tadi itu suara siapa yang Teteh kirimin? Itu suara Ikhwan yang tadi Teteh ceritain sama Neng itu loh. Oh, Masya Allah. Ya udah Teh, makasih banyak ya informasinya. Setelah mendengar murotal sampai selesai, Resti kembali salat istikharah untuk memantapkan hati menerima tawaran ta'aruf tersebut. Halo Teh, baik Resti mau taruh sama dia, tapi Resti nggak mau kalau sampai chattingan langsung sama dia. Ya kalau boleh tahu dia orang mana ya Teh? Teteh Ifah tidak bisa langsung menjawab, ia memilih mengirim pesan. Perihal Ikhwan tadi Teteh tidak mengenal baik, tapi sahabat Teteh insya Allah tahu semua tentang beliau. Namanya Teh Vivi. Masih ada orang lain selain Teteh Ifah. Ini beneran mau taruh gak sih? 2 minggu sebelumnya, sepulang dari rumah Resti, Teteh Ifah langsung membawa barang-barang sumbangan dari Resti ke panti asuhan. Di tempat itu, ia bertemu dengan ustazahnya yang biasa dipanggil Bunda Lia. Itu dari siapa, Pak? Dari teman saya Bunda, orang Jamblang. Barang-barangnya masih bagus. Tumben ada buku-buku yang masih bagus juga. Dia masih 20 tahun Bunda. Ada buku-buku yang dibeli bareng sama mantan calon suaminya. Makanya ini disumbangin. Masih 20 tahun tapi udah punya mantan calon suami. Karena pertanyaan itu, Teteh Ifah menceritakan pada Bunda Lia tentang gadis bernama Resti yang sudah diberikan restu menikah oleh orang tua akibat peristiwa menyedihkan dengan Udin. Wah, gimana kalau temanmu itu dikenalkan sama temannya Vivi? Vivi yang waktu itu ketemu di acara 212 Desember kemarin, Bun. Iya benar, lakinya itu udah 20 tahun mau ke 21 tahun. Kan jarang banget ada gadis 20 tahun yang udah dikasih restu nikah sama orang tuanya. Ya udah Bun, gak apa-apa. Nanti sampaikan aja sama Vivi ya Bun ya. Besoknya, Bunda Lia langsung menghubungi Vivi. Vivi, waktu itu Vivi pernah bilang katanya ada pemuda yang lagi nyari calon istri ya. Itu dia masih ikhtiar atau udah ngelamar perempuan lain? Saya kurang tahu Bun. Nanti kalau Vivi udah pulang kerja, Vivi tanyain sama orangnya ya. Nanti kabarin Bunda ya. Bunda Lia menceritakan tentang maksud menanyakan pemuda itu, yaitu untuk dikenalkan dengan Resti, teman Teteh Ifah. Bunda Lia mendapat kabar tentang pemuda itu seminggu kemudian. Bunda, alhamdulillah temannya Vivi ini belum melamar siapapun. Dan katanya dia bersedia mau dikenalin sama temannya Teteh Ifah. Gitu, nggak bisa ngebedain mana yang benar mana yang baik, mana yang benar mana yang salah. Minum sayang.